Banyak yang bertanya bahwa slogan menuju Indonesia bebas narkoba tahun 2015 apakah bisa terwujud? Hal ini dipicu dengan semakin meningkatnya lalu lintas narkoba di Indonesia, baik dari distribusi, peredaran maupun sampai dengan pengguna narkoba itu sendiri. Dari tahun ke tahun jumlah orang yang terlibat dalam mengedarkan obat-obat terlarang ini semakin bertambah, begitu juga dengan penggunanya. Kondisi ini dialami bahkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini ada 3,8 juta penyalahguna narkotika di Indonesia yang akan ditargetkan menjadi nol pada tahun 2015. Jaringan sindikat penyelundup narkotika nasional maupun internasional hingga kini terus meningkat dari tahun ke tahun. Mereka kerap menggunakan berbagai cara untuk mengelabui petugas sehingga dengan mudah menyelundupkan narkoba yang lantas diperjualbelikan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba untuk menuju Indonesia bebas narkoba 2015 dan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait, instansi pemerintah, atau seluruh lembaga pemerintah, mulai dari daerah tingkat 1, tingkat 2, dan seluruh komponen masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, untuk bersatu padu saling bahu-membahu memberantas dan mencegah peredaran gelap narkoba di Indonesia. PNN Kabupaten Bogor pun terus-menerus meningkatkan berbagai program dan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, sehingga tahun 2015 Indonesia bebas narkoba. Upaya yang kami lakukan untuk menekan dari peredaran narkoba adalah kami melakukan program penyuluhan baik kepada tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi kepada masyarakat pekerja maupun masyarakat secara umum secara keseluruhan, termasuk kepada para pegawai negeri yang ada di lingkup Kabupaten Bogor. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkoba juga adalah obat, bahan, dan zat bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikan karena dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak, demikian pula fungsi otak organ tubuh lain, jantung, peredaran darah, pernafasan, dan lain-lain. Sehingga, masyarakat harus berani menolak, mencegah, dan menangkal peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing. Pelayanan rehabilitasi atau mengurangi jumlah pecandu dengan meningkatkan pemulihan dan merehab sebanyak mungkin jumlah pecandu atau penyalahguna narkoba di Indonesia juga menjadi perhatian. Dengan merehabilitasi pecandu, kita bisa sebanyak mungkin mengurangi jumlah pecandu. Selama ini dari 3,8 juta jiwa pencandu narkoba yang melaksanakan rehabilitasi, baru ada sekitar 18.000 orang atau 0,4%, sangat kecil sekali. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PP nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor bagi pecandu atau penyalahguna narkoba. Adanya PP wajib lapor ini diharapkan mereka mau melaporkan dirinya dengan segera mendapatkan rawatan medis atau sosial. Tentang tempat lapor yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Puskesmas dapat menerima wajib lapor bagi para pecandu, selanjutnya pecandu mendapatkan perawatan. Strategi berikutnya adalah memberantas jaringan sindikat narkoba. Dalam pemberantasan sindikat narkoba ini, BNN bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, Badan POM, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya. Di samping itu juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum di tingkat internasional atau Badan Narkotika Dunia, Badan Narkotika di mancanegara seperti di tingkat ASEAN dan Cina, dan juga IDEC. Dengan mengikuti berbagai macam kegiatan bersama ini, dapat menerima berbagai macam informasi akan terjadinya penyalahgunaan atau penyelundupan narkoba yang akan ke Indonesia, dan juga bisa mengetahui berbagai macam modus operandi yang sudah terjadi di masing-masing negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kami menggunakan beberapa pasal, terutama adalah pasal untuk pengguna, penyalahguna, maupun pencandu adalah pasal 127, untuk pasal 111, 112, dan di mana di undang-undang tersebut, khususnya pasal 4 huruf E, pemerintah menjamin rehabilitasi baik medis maupun sosial.
Itu yang kami dahulukan. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, bila anaknya yang di bawah umur, orang tuanya harus segera melapor sesuai dengan bunyi undang-undang. Kalau tidak, orang tuanya akan mengalami proses hukum yang berlaku. Dan kepada para pecandu dan penyalahguna, silahkan beramai-ramai berkunjung ke kami untuk melakukan rehabilitasi tanpa dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Kami yang akan membayarnya. Narkoba selalu membius kaum muda, entah itu wanita pria waria semua sama. Awalnya coba-coba dan mulai tergoda, ujung-ujungnya orang tua stres di kepala. Pusing ngelihat anaknya sering ngelinting daun khas tanah rencong, makinkan adrenalin, terpancing sampai kritik paling runcing. Jantung pada tak kencang, obat kayak kuda lumping. Bingo, tepat sasaran, menembus ruang hayalan, ingin terbang memetik bintang. Tapi yang kau hayalkan tak seperti kenyataan yang selama ini kau dambakan.